Oke, kembali lagi dengan saya Dias Bonsai. Kali ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara tanam. Ini juga banyak yang tanya cara tanam program akar. Sebenarnya sih sama tekniknya kayak tanam biasa, cuma kadang ada salah satu jenis. Nah, ini waru dan kimeng. Kalau untuk waru, dia kalau kelamaan ketimbun dia kan kayak gini, pecah-pecah, kambiumnya hampir busuk. Nah, kalau yang ini yang sudah survive, nah ini pun juga kelamaan sampai coklat kayak gini kambiumnya. Kalau yang paling bagus itu kayak gini, yang di belakang ini warnanya hijau, nggak coklat kayak gini. Ini pun juga butuh proses supaya sama kayak yang di belakangnya. Nah, yang kayak gini. Nah, ini kayak kelihatan lebih sempurna karena ini timingnya pas. Kapan pasir atau medianya itu diturunin, kapan pas saat tanam itu ada medianya. Kalau untuk jenis kimeng, nah itu beda. Kalau kimeng ditimbun pun juga bagus, biasanya pertumbuhannya juga cepat. Nah, ini waru, kimengnya di sini. Nah, kalau untuk kimeng malah yang kayak gini dilembabin, itu biasanya kambiumnya di sini, bekas lukanya itu cepat nutup. Tapi juga konsekuensinya kalau sampai berlebihan lembabnya itu bisa busuk di sini. Kemungkinan parahnya itu sampai pecahannya itu bisa busuk dan sampai kayak ompong di sini, nggak bisa kepake. Ini sih lumayan. Ini baru saya pindah dan saya tutupi pakai gombal supaya lembab, supaya nanti terobosannya keluar akar-akar baru seperti ini. Ini saya dibantu oleh kakak saya. Seperti ini kurang lebihnya. Jangan lupa dikasih penyangga supaya nggak goyang. Kalau saya sih nggak pakai apa itu, tataan atau plastik atau apa supaya akarnya bisa lurus. Saya cuma pakai medianya aja, saya gundukin langsung aja, kasih media. Dan jangan lupa ditata sedikit akarnya. Misalnya ini nggak pakai leme ataupun tataan lainnya, ini pakai manual ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Jangan terlalu dipenuhin medianya, sisain sedikit aja. Soalnya ini kan sudah pecah banyak, ini 16, jadi di bawahnya aja. Kalau pecah 4 baru setengahnya. Oke, langsung saya siram dulu. Untuk nyiramnya juga jangan terlalu keras-keras, supaya medianya nggak terlalu ikut. Nah, jadinya seperti ini kalau sudah kena air. Kali ini saya akan berbagi tips. Siapkan gayung dan air bersih atau air terserah. Nah ini yang tadi
saya tutupin supaya nggak kena kucing nanti. Karena di sini saya pelihara kucing, orang tua saya juga pelihara. Nah, ini umur 1 minggu lebih sedikit ya dari tambah pecahan. Nah, kalau sudah 1 minggu itu kurang lebih, nah sahabat bonsai buka sedikit demi sedikit, entah itu 1 hari, nah segini, entah besoknya lagi dibuka lagi. Kenapa kok dibuka? Karena supaya mengurangi tadi, kalau semakin sering waru itu di ketimbun tanah pecahannya, itu maka biasanya malah busuk. Beda lagi kalau kimeng yang kayak tadi. Kalau kimeng ficus itu masih bisa untuk ditimbun, biasanya makin cepat kalau untuk jenis ficus. Tapi kalau untuk jenis waru, pengalaman saya nanti bisa busuk kambiumnya, meskipun kambium waru juga tebal. Nah, jangan terlalu over dulu, tahap dulu, kurang lebih segini. Nah, ini pun juga ada. Nah, ini sedikit koleksi saya, cuma tinggal dikit warunya. Nah, ini sampai ada kayak kambiumnya. Ini kambiumnya busuk ini. Bentar, kurang fokus. Nah, ini saya putar aja. Nah, kelihatan kan? Ini bekas pecahannya juga sampai busuk karena ketimpa media. Dan juga pun nggak terlalu keurus, soalnya ini ketimpaan sama programan baru, jadinya nggak fokus dan waktunya kurang, akhirnya hancur begini, hancur. Nah, ini sampai nggak ada akarnya. Nah, ini busuk ini. Oh enggak, tapi terlalu ke dalam. Ya, cuma ini yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.